Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat, beberapa waktu lalu saat liburan pesantren, kakak bercerita kepada saya tentang perjalanannya mengunjungi Masjid Nurul Iman, Blok M Square, yang memang sudah kakak agendakan sejak masih di pondok. Saat itu kakak ditemani Abi untuk mengikuti kajian Ustadz Maududi Abdullah yang membahas tema cinta buta. Saya sendiri tidak sempat menghadirinya karena ada kegiatan lain menemani Umi dan adik saya di Bogor. Saya berharap suatu saat nanti dapat duduk bermajlis di sana untuk menambah hasanah pengetahuan agama syar'i di masjid yang populer dengan kajian sunnahnya. Sahabat, perjalanan kakak dimulai dari Puri Indah Mall Jakarta Barat dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah berupa kendaraan bus yang nyaman dan hemat biaya. Transjakarta Koridor 3E Central Lane Puri Kembangan mengantarkan kakak dari titik awal keberangkatan Puri Kembangan hingga transit di halte Rawabuaya. Dari halte Rawabuaya ini kakak pindah rute perjalanan menuju halte Balai Kota dengan bus Koridor 2A Rawabuaya Pulau Gadung. Alhamdulillah, perjalanan ini memiliki kesan tersendiri bagi kakak yang memang tidak bisa dirasakannya saat berada di pondok. Apalagi Transjakarta Koridor 2A adalah bus BRT atau bus Rapid Transit yang memiliki jalur khusus di mana kendaraan lain tidak boleh melintas di jalur ini. Sesampainya di halte Balai Kota, kakak kembali transit untuk pindah rute perjalanan menuju Bundaran HI karena memang rencananya akan menuju Blok M dengan kereta MRT dari stasiun kereta bawah tanah Bundaran HI ini. Di halte transit Bundaran HI Asra ini, kakak mampir sebentar untuk sekedar menikmati megahnya kota Jakarta dari Skydeck atau anjungan yang berada di lantai 2. Masya Allah, sungguh nikmat rasanya hidup di Jakarta. Dapat merasakan kemegahan dunia yang mengikuti perkembangan zaman. Setelah bersuah foto di Skydeck yang berlatar belakang Tugu Selamat Datang ini, kakak melanjutkan perjalanan menuju stasiun MRT bawah tanah yang berada di bawah halte Bundaran HI Asra ini. Dari stasiun ini kakak langsung menuju stasiun Blok M BCA yang berada di depan Blok M Square, di mana Masjid Nurul Iman berada.
Perjalanannya cukup singkat, hanya 20 menit saja. Dan ongkosnya pun cukup murah, Rp8.000 saja. Alhamdulillah, harapan tertunaikan sudah. Ke Masjid Nurul Iman Blok M Square yang sudah diagendakan sejak masih di pondok dapat terrealisasikan. Sahabat, saat itu kakak ke masjid ini pada hari Sabtu dan mengikuti kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Maududi Abdullah yang membahas tema cinta buta. Saya sangat bersyukur kakak bisa hadir di masjid yang berada di atas mall, yang kabarnya merupakan masjid mall terbesar yang berada di Jakarta. Sungguh, saat berada di masjid ini, dakwah sunnah rasanya sudah merata untuk semua kalangan. Semoga Allah mudahkan kakak dalam menuntut ilmu syar'inya. Amin. Sahabat, berikut sedikit cuplikan kajian cinta buta bersama Ustadz Maududi Abdullah yang dihadiri kakak di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari isi hari demi hari kita dengan penghambaan diri kita kepada pencipta kita. Karena memang Ia menciptakan kita agar kita menjadi hambanya.
Dan untuk menjadi hambanya, kita harus melakukan penghambaan diri kita kepadanya. Jadilah hamba Allah, wahai hamba Allah. Karena kalau engkau tidak mau menjadikan dirimu hamba Allah, maka engkau akan menjadi hamba untuk selainnya. Di dalam dirimu terdapat fitrah, wahai manusia, engkau bukan pencipta dirimu dan engkau diciptakan. Sehingga fitrahmu akan berbicara, jadilah hamba untuk sesuatu yang telah menciptakan dirimu. Manakala engkau tidak mau menjadi hamba Allah, silahkan pilih mau jadi hamba apa. Dan jangan katakan, saya tidak mau menjadi hamba Allah, dan saya tak mau menjadi hamba siapapun. Itu tak akan terjadi. Itu kemustahilan. Ketika mereka tidak mau menjadi hamba Allah, mereka akan menjadi hamba matahari. Hamba api. Hamba malaikat. Hamba nabi dan wali. Bahkan hamba sapi. Lihatlah. Buka lembaran tabir kehidupan manusia dan engkau akan melihat orang yang tidak mau menjadi hamba Allah, dia akan menjadi hina. Walaupun kemudian menjadi hamba malaikat, bukankah Allah lebih mulia dari malaikat? Bukankah menjadi hamba Allah lebih mulia daripada menjadi hamba malaikat? Apalagi menjadi hamba matahari dan hamba api, apalagi menjadi hamba sapi. Maka orang yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, dia menghinakan dirinya. Oleh karena itu, ambillah predikat tertinggi di permukaan bumi. Ambillah jabatan terhebat di permukaan bumi bernama hamba Allah. Allah memuji nabinya tercinta dengan menyebut nabi itu sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah. Masih Isa bin Maryam tidak akan sombong untuk menjadi hamba Allah. Lihat. Tidak akan sombong Masih, yaitu Isa, putra Maryam. Dan dia pasti mau untuk menjadi hamba Allah. Nabi Ayub, Allah katakan, ni'mal abdu innahu awwab. Senikmat-nikmat hamba adalah Ayub. Nabi Nuh, Allah katakan, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Lihat, manusia-manusia mulia di permukaan bumi. Allah puji dengan menyebut mereka sebagai hamba. Bahkan malaikat-malaikat Allah, Allah katakan, bal ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Maka berbarislah wahai hamba-hamba Allah di barisan hamba-hamba Allah. Agar engkau mulia. Dan agar engkau tak masuk ke dalam jurang kehinaan. Karena tak menjadi hamba Allah adalah mencampakkan dirimu kepada kehinaan tiada tara. Sahabat, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.